Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Andini Ilham dengan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya ingin membuat video tentang observasi tipologi kepada anak SMP. Baik, di sini sekarang saya sudah bersama dengan narasumber Fatma Putra Bida dari MTSN 41 Al-Azhar Syarif, Jakarta Selatan. Baik, di sini saya akan memberi pertanyaan tentang kuesioner gaya belajar siswa kepada siswa anak SMP. Nah, yang pertama, apakah kamu mudah memahami pelajaran jika kamu membacanya dengan baik? Ya. Apakah kamu lebih mudah memahami materi pelajaran jika kamu mendengar pelajaran materi dengan baik? Iya. Apakah kamu belajar dengan baik ketika kamu dapat menyentuh objek kerja tersebut? Iya. Apakah kamu memahami pesan yang ditulis daripada pesan yang dijelaskan dengan kata-kata? Tidak. Apakah kamu mudah memahami pesan yang Apakah kamu mudah memahami pesan yang dijelaskan dengan lisan daripada pesan yang ditulis? Iya. Apakah kamu lebih menikmati belajar langsung praktik di bengkel daripada belajar di kelas? Iya. Apakah kamu lebih menikmati belajar? Apakah gambar-gambar diagram seperti poster, lalu wall chart sangat membantu kamu dalam mengingat dan memahami pelajaran? Iya. Apakah membaca buku dengan keras dan berulang-ulang merupakan cara terbaik agar kamu mudah mengingat? Iya. Terus, apakah kamu lebih memahami materi pelajaran yang dijelaskan melalui demonstrasi dan alat peraga? Iya. Apakah kamu senang menonton TV atau membaca novel daripada mendengarkan musik atau radio? Tidak. Apakah kamu senang mendengarkan siaran radio, musik, atau karaoke daripada menonton TV? Iya. Apakah kamu menyenangi kegiatan yang berhubungan dengan fisik seperti olahraga? Iya. Apakah kamu itu merasa mudah mengingat wajah seseorang daripada nama seseorang? Iya. Terus, apakah kamu merasa mudah mengingat nama seseorang daripada wajah seseorang? Iya. Lebih mengingat nama atau Wajah. wajah, berarti ini tidak. Apakah kamu ingat dengan baik apa yang kamu pelajari melalui praktek di bengkel? Iya. Baik, terus apakah kamu lebih senang membaca buku cerita daripada mendengarkan cerita? Tidak. Lalu, apakah mendengarkan cerita jauh lebih menyenangkan daripada membaca buku cerita? Iya. Apakah kamu jenuh jika duduk belajar di kelas terlalu lama? Iya. Apakah kamu tidak merasa terganggu dengan suara-suara saat kamu sedang belajar? Tidak. Apakah kamu hanya bisa belajar dengan baik ketika berada pada suasana tenang? Iya. Lalu, apakah kamu melakukan hal-hal seperti mengetuk-ngetuk pulpen, mengunyah permen saat proses belajar? Tidak. Apakah kamu suka mengobrol dengan berhadap secara langsung dengan lawan bicara atau lewat telepon? Iya. Apakah kamu lebih suka berbicara lewat telepon daripada harus bertemu dengan lawan bicara? Tidak. Terus, apakah kamu sangat antusias bila ikut membuat atau memperbaiki sesuatu dengan tangan kamu?
Ya, Apakah kamu lebih menyenangi tugas-tugas tertulis daripada harus menjelaskan dengan kata-kata? tidak. Apakah kamu mudah terganggu dengan suara ketika kamu sedang belajar? Ya, Ketika kamu mendapatkan kabar gembira dan membuat kamu senang, kamu akan lompat-lompat kegirangan? iya. Membahas hasil observasi saya yang sudah saya lakukan. Ini ada gaya belajar aktif dan kreatif, analisis tipologi gaya belajar dari siswa MTS 41 Al-Azhar Syarif. Ini ada biodatanya yang saya wawancarai oleh Fatma Putri Abidah. Dia seorang anak SMP kelas 8 dan sekolahnya di MTS 41 Al-Azhar Syarif. Nah, rekap jawab berdasarkan kuesionernya. Visualnya dia menjawab 8, auditorinya menjawab 4, dan kinestetiknya menjawab 7. Selanjutnya, ada strategi belajar yang tepat untuk Fatma. Kalau di kelas mungkin dia bisa menggunakan alat peraga, catatan berwarna, diagram, atau video pembelajaran. Jadi dia bisa mendengarkan guru. Lalu kalau misalnya dia kurang mengerti, dia bisa melihat video di YouTube. Dan untuk catatannya mungkin dia bisa menggunakan sticky notes, warna-warni agar dia lebih semangat dan efektif untuk belajar. Kalau di rumah, untuk mengulangi materinya, membuat peta konsep dan latihan praktik. Misalnya kayak eksperimen kecil atau simulasi gitu, atau challenge kepada dirinya sendiri. Lalu yang ketiga itu saat belajar sendiri, gunakan sticky notes warna-warni, menulis ulang materi penting, atau membuat mind map sehingga dia tidak bosan gitu saat belajar dan tertarik untuk belajar lagi dan lagi. Untuk menjaga fokus, belajar bisa juga dengan cara teknik Tomodoro, yaitu teknik ala Jepang, anak-anak ala Jepang. Jadi belajarnya dalam sesi singkat, dia kan nggak bisa belajar terus-terusan. Jadi dia bisa menggunakan teknik ini, misalnya seperti 25 menit fokus belajar tanpa HP, singkirkan hal-hal yang membuat Fatma ini ke distract untuk melakukan hal yang lain, misalnya HP, laptop, dan lain sebagainya, alat elektronik. Lalu nanti kasih space selama 5 menit untuk peregangan, bisa dia main HP atau tiduran dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya, Fatma Putri Abina ini termasuk tipe visual kinesthetic learner, yaitu siswa yang memahami pelajaran dengan baik melalui penglihatan dan praktik. Jadi dia harus melihat kayak misalnya gambar-gambar, visualnya seperti apa, tapi lalu dia harus mempraktikannya langsung gitu. Dia lebih senang seperti itu. Ia akan sangat berkembang dalam pembelajaran yang interaktif, kreatif, dan berbasis aktivitas nyata, bukan hanya mendengarkan dan menjelaskan. Seperti itu. Terima kasih untuk Fatma atas waktunya di wawancara kali ini. Saya Fatma pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.